Tayyib fi hadhihi al-qissati samina ana kal mutakallim tubayyin lahu madadun al-yawm al-mawdu' haqiqat wal majaz. Kama qulna anna al-Qur'ana wa mujizatun istisna'iyatun ilaiha min ayyi jari sawa'un min haitsu al-lughati wal ahdafi wal fawaidi wal ma'ani wa wajhani. Wa bil misli fa inna al-usluba al-lughati allati yamtaliku al-Qur'anu kathirun jiddan minha al-amsalu wal qasasu wal qasamu wal jadalu wal khabaru wal insya'u wal tasbihu wal haqiqatu wal majazu wa wajhani. Alladhi wal majazu ma ahli qawaid tafsir allati yajibu ayat fuqaha al-mufassir tafsir al-Qur'an lianna ma'rifat al-haqiqati wal majaz lianna ma'rifat al-haqiqati wal majaz wa sayaj'alu sahara ala mufassir fi fahmi makna wal kalimati allati turidu tafsirha wa sayajannabu at-tafsir wal fajata wal qumudu wa adamatikati fil makna wal hadafi wafqa lima tusihu ilaihi ayatul Qur'an. Baik, pembahasan bahwa anak terbaik di luar jadi Indonesia. Adapun definisi hakikat itu adalah hakikat itu sama seperti mawadi al-ummi di topi pasabi. Yang mana kita memahami hakikat itu adalah lafaz yang digunakan untuk menunjukkan makna yang dicetak menurut kebiasaan sekali dalam pembicaranya. Adapun secara etimologi hakikat itu berasal dari kata hakko yang memiliki makna yaitu tetap dan juga bisa menjadi sebagai subjek ataupun fa'il yang memiliki makna yang tetap dan juga bisa sebagai objek yang memiliki makna objek ataupun maf'ul yang memiliki makna yaitu ditetapkan. Jadi kita bisa memahami bahwa hakikat itu adalah lafaz yang digunakan untuk menunjukkan pada permulaan istilah itu ditentukan. Sebagaimana saya langsung mengambil contohnya yaitu seperti kata asad, yang mana kata asad ini sebagai makna asalnya itu sebagai binatang buas, dan juga contoh yang lainnya itu kata kursi. Kata kursi di sini dimaknai sebagai tempat sandaran ataupun memiliki 4 kaki. Tetapi ada juga pengertian lain yang memahami kata kursi itu sebagai kekuasaan. Kita tidak mengambil makna tersebut, melainkan mengambil kepada awal makna kata kursi itu yaitu tempat duduk. Adapun beberapa ulama memahami ataupun mendefinisikan hakikat itu sebagai seperti Ibnu Sufi mendefinisikan hakikat itu al-hakikat itu lafaz yang menunjukkan untuk menentukan pada permulaan kata itu ditentukan, dan juga Ibnu Qudamah mendefinisikan hakikat itu adalah lafaz yang ditentukan untuk tujuan pada mulanya. Seperti contoh yang sudah saya sampaikan dan juga saya definisikan, maka hakikat itu terbagi pada 3 bagian. Yang pertama yaitu hakikat lugawi. Ya, hakikat lugawi ini adalah lafaz yang telah dicetus ataupun telah dicetus oleh ahli bahasa sebagaimana asal mula kata itu ditentukan, ataupun disebut juga sebagai tauhid, yang mana tauhid ini memahami makna sesuai dengan istilah permulaan Al-Quran itu ditentukan. Sebagaimana contohnya yaitu kata al-hijaz, yang mana ini adalah memiliki makna yaitu lelaki dewasa. Adapun yang kedua yaitu hakikat syariah, yang mana ini adalah lafaz yang telah ditentukan oleh ahli syariat hukum fikih. Seperti kata contoh yaitu as-shalah, yang mana salat ini memiliki makna syariat yaitu suatu perbuatan ataupun kegiatan ataupun ucapan yang dimulai dengan takbir dan dimulai dengan salam. Dan yang ketiga yaitu hakikat usia ataupun kebiasaan, yang mana ini adalah lafaz yang telah ditentukan oleh ahli bahasa, yang mana itu penggunaan makna katanya itu diputuskan menjadi pemahaman yang lain. Seperti hewan melata itu diputuskan kepada makna hewan yang berkaki 4. Mungkin itu pembagian dan juga contoh-contoh hakikat. Langsung ke penjelasan yang kedua ataupun tema yang kedua yaitu majaz. Definisi majaz. Adapun definisi pemahaman kata apa itu diputuskan menjadi hewan yang berkaki 4. Sudah pembagian hakikat dan juga definisi. Langsung ke pembagian yang kedua yaitu majaz, yang mana majaz itu adalah lafaz sama dua disani yang lafaz bayani kita pun wajib dan mana stigmani bil asoi bahwa bil asoi, yang mana lafaz yang telah ditentukan pada peletakan yang kedua, pada peletakan makna yang kedua, karena di situ adanya alaqah, maka majaz itu wajib yang wajib dan tidak diwajibkan yang stigmani. Jadi lafaz itu adalah majaz itu adalah lafaz yang digunakan untuk menunjukkan pada suatu lafaz pada selain makna yang tersurat pada teks ataupun nas. Karena di sini ada kesamaan ataupun keterkaitan makna maupun
bahwa singa yang dimaksud adalah binatang buas, melainkan singa itu adalah sesuatu yang menyerupai kepada manusia ataupun ataupun manusia yang sedang berjalan sedang menuju ke dalam gelap. Adapun contoh yang kedua seperti kata bunga, yang mana bunga ini pada hakikatnya itu suatu tumbuhan ataupun tanaman, tetapi kalau kita berbicara ataupun memiliki makna ataupun keterkaitan makna, maka memungkinkan itu adalah majas. Seperti contohnya itu contoh kalimat saya melihat bunga itu sedang tersenyum kepadaku di dalam kelas ini. Maka di situ adalah maknanya ataupun konteks yang dimaksud di dalam itu, maka sudah memiliki terkandung dengan majas, karena di situ tidak memungkinkan tanaman ataupun tumbuhan sedang tersenyum kepada saya. Itu mungkin contoh sedikitnya. Langsung saja kepada pembagian majas itu terbagi kepada dua bagian yang sudah sedikit. Yang pertama itu majas mufrad, dan yang kedua itu majas taksir. Yang mana majas mufrad itu adalah lafaz yang telah ditentukan untuk menentukan pada mula perkataan itu ditentukan ataupun pada asal penetapan maknanya. Ini terbagi kepada dua bagian. Yang pertama yaitu majas mufrad al-hasbu ataupun an-naqsu. Ini adalah majas yang menunjukkan pada adanya lafaz yang tersembunyi. Seperti contoh yaitu was'alil qaryatan allati kunna fiha, yang mana ayat tersebut ataupun kata al-qaryah itu memiliki makna yang tersimpan, yaitu kata ahlu, yang mana kita memahaminya itu al-qaryah itu desa, melainkan karena di situ tersimpan kata al-ahlu maka memiliki makna yaitu penduduk desa. Dan yang kedua yaitu al-majazu az-ziyadah, yang mana di sini sesuai dengan namanya ataupun penambahan, maka ini diambil contohnya seperti laisa kamitslihi syai'un, yang mana kata kamitslihi di sini sebagian ulama berpendapat bahwa di situ bukannya itu sudah sebagai tambahan, karena mislu secara makna itu menurutnya merupakan tambahan ataupun sudah ditentukan maknanya. Adapun berbagai majas yang kedua yaitu majas taksir, yang mana majas taksir ini adalah majas yang mengindahkan suatu kekuatan ataupun kesangsian kepada sesuatu yang tidak memiliki khasiat. Ini contohnya yaitu waida tuliyat alaihim ayatu zadatum imana, yang mana pada ayat tersebut merupakan sifat Allah, yang mana apabila dibacakan tanda-tanda kekuasaan Allah ataupun dibacakan ayat-ayat Allah, maka itu akan menambahkan ataupun menjadikan aziyadah ataupun aziyadah kepada mereka yang membacakan Al-Quran itu. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang majas dan juga hakikat. Mungkin hadam ini lihat hunaka kasihun jiddan al-tashihi ala sifat wal majaz. Fama zakatu illa qalilin min qawaid tafsir al-mawjud alladhi la usahihu fi hadhihi al-usul. Biza hayna ta'lam ulumul Quran amikan li'anna ulumullah wasi'atun jiddan. Wala yakfi an nasila ila huna hayya nata'allam wa nata'allam li'anna laula al-an famata tunton ala ihtimamikum idza wajadtum minni al-fatwa wal mughalladat atubunikum afwan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.